saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, mari kita lanjut. Bagaimana pandangan Rocky Gerung yang disebut sebagai leader Yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan, orang frustrasi di mana-mana. Bupati Meranti ngamuk, menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi, kekayaannya tidak dikembalikan pada Meranti, dan dia bahkan menantang bahwa kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada Meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik itu jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi di koran, Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat tukar tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusakan lingkungan, di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. ya, bahasanya sedikit provokatif ya. Tapi kita dapat dapat poin bahwa seorang leader itu atau seorang pemimpin itu adalah mereka yang dituntun oleh wahyu kalau di dalam kenabian. Kalau di dalam kepemimpinan kepresidenan, pemimpin itu adalah orang yang dituntun oleh konstitusi, bukan orang yang bermain-main dengan konstitusi, atau bukan orang yang bermain-main dengan wahyu gitu. Artinya basicnya adalah kejujuran, basicnya adalah keadilan. Tapi di akhir-akhir tadi Rocky Gerung memberi contoh yang provokatif bahwa Islam, ya memang Islam itu berbasis wahyu dan menghormati semua makhluk hidup. Tapi ketika dihubungkan kepada IKN juga ya masuk aja secara logis ya. Tapi bahasanya provokatif seolah-olah Islam menolak IKN kan gitu. Hati-hati juga kita. Harus pandailah membaca Rocky Gerung ini, berbahaya ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita perluas pembicaraan ini, kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etnis. Saya pernah membaca kuliah, sebetulnya kuliah atau
khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Ya, menarik sekali. Terpesona ya kita mendengar ceramah Rocky Gerung ini. Memang betul, Islam ayat pertama yang turun adalah Iqra, baca, bukan kerja itu. Ya, saya tidak berkomentar soal keadilan. Memang kesetaraan, mungkin kesetaraan dalam pandangan Rocky Gerung yang diberi contoh tadi, bahwa orang kulit putih dan kulit hitam, barat dan timur, Aceh dan Jawa itu tidak ada perbedaan. Pada bagian itu mungkin iya, tapi di dalam Islam kesetaraan itu identik dengan keadilan. Keadilan itu tidak sama rata, ada porsinya masing-masing gitu. Saya khawatir pada bagian yang itu kita berbeda dengan Rocky Gerung. Lanjut ya. Jadi kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual. Ketika dia kusuk, dia mengalami gejala esoteris, fenomena esoteris, berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta. Bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman itu. Tapi ada bagian yang eksoteris, pakai X bukan S. Itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non Muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor di Jombang, juga dikritik. Padahal saya bicara tentang keadilan sosial. Tapi Anda kasih kritik pada Pak Jokowi, ya jelas karena Pak Jokowi tidak memberi keadilan sosial. Apa yang salah? Satu waktu saya berceramah di Ngeruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang. Ketika itu Ustadz Abu Bakar Basir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5.000 orang dengerin uraian saya pakai televisi di luar. Lalu polisi datang, Pak Rocky hati-hati, ini sarang teroris. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. Iya, tapi ini sarang teroris, dia ulang-ulang. Iya, saya bilang saya tahu, kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel.
Iya, iya. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran yang harus diberlebih-lebihkan gitu ya. Roky Gerung mampu berceramah di sarang teroris, yang dikatakan sarang teroris itu. Oke, sampai di situ dulu reaction saya tentang Roky Gerung. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Terima kasih.